Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih sekali sudah memberi kesempatan buat saya ya. Saya lepas masker nggak apa-apa ini ya, biar kelihatan mukanya panjang. Saya asli orang Surabaya, jadi kalau Jawanya sedikit-sedikit ya miris-miris sedikit nggak apa-apa ya. Kita santai aja di dalam hadirat Tuhan. Saya senang sekali, terima kasih Pastor Iman, juga leadership Pastor Albertus di sini untuk kesempatan yang diberikan. Seperti sudah diinfokan oleh Pastor Iman bahwa saya bertemu beliau tahun 2019 di Los Angeles. Saya juga waktu itu masih baru, nggak lama, baru 2 tahun kira-kira pindah ke Los Angeles. Tapi saya sudah di Amerika cukup lama, sekitar 25 tahun di sana. Nanti saya cerita sedikit kesaksian bagaimana Tuhan juga melakukan kegerakan Roh Allah di negara lain ya, di Amerika terutama. Sebelum itu kita boleh berdoa sebentar ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang sangat setia. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sangat Tuhan mengasihi daripada umat-Mu. Dan Tuhan Engkau Allah yang selalu mendampingi dan berjalan bersama-sama kami dalam setiap musim kehidupan kami. Sebab itu biar Tuhan pagi hari ini hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan di tempat ini, hati-Mu yang kami rasakan di tempat ini Tuhan boleh tercurah, boleh menjadi Tuhan suatu rema, pewahyuan Tuhan bagi setiap hati yang mendengar. Roh Kudus biar Engkau yang berbicara, Engkau yang beracara tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami undang hadirat-Mu, kami undang jamahan-Mu di dalam nama Yesus kami terima Tuhan berkat-Mu hari ini. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Kita boleh kasih senyum dulu ya kanan kiri ya, haleluya. Ya walaupun pakai masker kelihatan kalau senyum matanya kan, kelihatan ya, amin. Di sini saya pagi hari ini ngucap syukur sebab pertama kali ini saya di Semarang mungkin sejak tahun 90 awal ya, terakhir ke Semarang ya. Dan saya lihat Semarang luar biasa, Semarang makanannya enak-enak, buktinya ada saudara, buktinya ada. Dulu baju ini cukup longgar, 3 hari di Semarang kok jadi ketat bajunya. Kemarin Pastor Albertus dan Pastor Iman menjamu saya beberapa makan, enak sekali. Kalian benar-benar diberkati tinggal di Semarang, amin. Sangat diberkati. Kemarin saya makan sama Pastor Albertus malam di nasi goreng babat Marsono atau siapa itu ya, Sumarsono atau itu ya. Saya nggak pernah tuh ngelihat Pastor Albertus menangis itu di rumah makan ya. Kena jamahan Tuhan mungkin atau kena asapnya yang masak, saya nggak tahu tuh. Cuma dia menangis gitu, saya pikir waduh. Tapi pagi ini gantian, saya yang menangis di sini di hadirat Tuhan, amin. Saya merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan benar-benar Tuhan tuh hadir tengah-tengah kita. Jadi jangan take it for granted, jangan dianggap remeh. Benar-benar hadirat Tuhan tuh ada di tempat ini, benar-benar sangat berharga sekali kalau kita bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam rumahnya Tuhan. Amin. Jadi benar-benar kita buka hati pagi hari ini. Saya mau membagikan firman Tuhan yang saya percaya menjadi sebuah rema dalam kehidupan saya. Mungkin firman Tuhan ini sepertinya sederhana, tapi saya mau bagikan soal 4 ketekunan. Kemarin saya berbicara dengan Pastor Iman, kita ngobrol-ngobrol dengan ada seorang tamu juga dari Surabaya, seorang yang biasa tapi tekun sekali menekuni sebuah olahraga di mana dia bisa ikut maraton yang tadinya tidak pernah berolahraga sama sekali, bisa ikut maraton, bisa ikut triathlon, ya, bisa ikut enggak pernah belajar renang untuk ikut triathlon, benar-benar sebuah ketekunan yang luar biasa. Di situ Pastor Iman merasa mungkin salah orang ini yang khotbah hari ini nih. Yang situ tekun sekali, yang ini kelihatannya suka makan ya, tekun makan. Tapi mari kita makan firman sama-sama pagi hari ini, amin. Kita baca firman Tuhan sama-sama di Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai 47. Kita tahu ini adalah suatu firman di dalam Pantekosta. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat yang ke-43,
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat yang berikutnya, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat yang berikutnya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing, secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini menandakan sebuah revival. Ada sebuah revival, ada sebuah kegerakan rohani di mana mereka mengalami sebuah tekanan yang cukup besar karena penyelamat mereka, Tuhan saat itu mereka tidak punya Alkitab, di zaman itu belum ada Alkitab. Mereka hanya mengikuti pengajaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Mereka mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana Tuhan Yesus pergi, mereka mengikuti, mendengarkan langsung dari the best pastor in the world. Pendeta yang paling hebat di dunia saat itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia mengatakan firman-Nya yang dia dengar dari Bapa di surga, dan mereka murid-muridnya mendengarkan terus secara langsung. Bayangkan saudara, bukan dengar dari pendeta lagi, dengar dari Tuhan langsung firman-Nya. Dan saat itu pada waktu Yesus sudah disalibkan di kayu salib dan mereka mengalami suatu ketakutan, mereka mengalami suatu tekanan, gereja Tuhan merasa tergoncang karena satu-satunya sosok yang mereka andalkan tiba-tiba kok mati di kayu salib. Padahal Tuhan Yesus sudah berfirman 3 hari lagi bangkit. Seharusnya sikap mereka kan begini, wah, I cannot wait, saya tidak bisa nunggu lagi nih. 3 hari lagi, hari yang paling asik, paling seru, paling luar biasa. Bangkit, Tuhan kita bahkan bangkit. Tapi yang kenyataan yang terjadi adalah apa saudara? Mereka takut, mereka bersembunyi. Mereka tercerai-berai, iman mereka hancur. Sebab itu pada pagi hari ini waktu saya bersekutu dengan Tuhan, berdoa, apa sih ketekunan Tuhan? Ketekunan itu ternyata tidak ada hubungannya dengan mujizat, saudara. Pada saat murid-murid mengikuti Tuhan Yesus, mereka fokus yang luar biasanya doang. Apa sih yang luar biasanya? Mujizatnya. Mereka seringkali tidak ikut kalau Tuhan Yesus menyendiri berdoa. Mereka seringkali malah tertidur pada waktu Tuhan Yesus berdoa. Yang mereka senang kerumunan orangnya, seru-serunya. Yang mereka senang, wah ini dia ini yang paling beken, trendingnya saat ini. Anak-anak muda sekarang, saya lihat gereja-gereja sekarang luar biasa, relevannya luar biasa. Tapi yang kita butuh bukan relevan. Kita perlu revival, benar. Diperlukan semua peralatan ini, fasilitasnya sangat diperlukan. Tapi kita fokusnya bukan kepada mujizatnya atau kemegahannya, kehebatannya. Tapi kita harus fokus kepada apa? Gaya hidupnya Tuhan Yesus sendiri, itu yang mereka gagal untuk meniru. Sebab itu pengikut-pengikut Yesus di zaman Kisah Para Rasul itu bukan disebut seorang Kristen, bukan. Mereka di zaman itu disebut sebagai follower of the way, pengikut gaya hidup Yesus. Follower of the way, pengikut gayanya Yesus. Sebab itu mereka dikatakan little Christ, ya. Nah, imitasinya Kristus. Bukan image-nya orang Kristen, bukan image-nya orang gereja, bukan image-nya oh saya juga ikut berdoa, saya ikut berpuasa, saya ikut menyembah Tuhan, saya ikut pelayanan, saya ikut ini. Bukan image-nya doang, tapi karakternya, pola hidupnya yang dia tiru. Makanya di Kisah Para Rasul ini terjadi suatu kehebatan, suatu revival karena mereka bertekun. Sebab ketekunan itu bukan hubungannya dengan mujizat, saudara. Amin.
Saya ingin fokus di ayat yang ke 40 ini, maaf ya, ini mata umur 40-an begini nih, lihatnya agak susah. Di ayat 46, ya ayat 46, di situ saya perhatikan dari firman yang sederhana ini ada 3 lokasi, ada 3 rumah, saya katakan 3 rumah di mana terjadi transformasi. Ya, 3 lokasi transformasi. Yang pertama, mereka sering berkumpul di bait Allah. Yang kita lakukan saat ini, kita bertemu di gereja, rumah ibadah ya. Kita bertemu bersama-sama, kita berkumpul, menyembah Tuhan, menyanyi, berdoa. Semua kegiatan gereja, semua acara gereja, kita bertemu di rumah Allah. Terjadi transformasi di tempat ini? Ya, pasti. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan melakukan transformasi di tempat ini. Ada hadirat Tuhan, ada rumah Tuhan, ya ada bait Allah. Tapi yang kedua, mereka juga bertemu di rumah-rumah. Katakan kanan kiri saudara, bertemu di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Artinya apa di rumah-rumah ini? Enggak cuma di gereja aja, tapi kita juga ada persekutuan-persekutuan, ada fellowship, ada satu kehidupan berjemaat yang lebih dari sekedar hari Minggu atau pertemuan ibadah di rumah-rumah. Tapi ada satu lokasi lagi yang saya katakan di sini adalah pertemuan mereka yang dilakukan itu bukan cuma di bait Allah, bukan cuma di rumah masing-masing ya bergilir makan bersama-sama, tapi mereka punya kesehatian. Mereka punya kegembiraan, waktu mereka berkumpul ada kegembiraan, ada sukacita. Saudara, kalau kumpul itu belum tentu kita itu ada satu lokasi yang saya katakan di sini ada rumah sukacita, rumah hati. Lokasi ini yang paling dalam, karena lokasi ini hanya ada di dalam hati saudara. Ya, tadi ada bait Allah, ada di rumah-rumah. Lokasi yang paling penting ini ada di hati kita. Di mana Tuhan bersemayam di bait Allah? Ya. Apakah Tuhan hadir waktu 2 atau 3 orang berkumpul di rumah-rumah? Ya. Tapi kita mau membahas hadirat Tuhan waktu kita di rumah sendiri. Rumah sendiri saudara di mana? Di sini. Hati. Apakah ada kesehatian, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada shalom, ini anaknya Shalom. Apakah ada kegembiraan? Apakah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian merasakan Tuhan? Aduh, pastor, susah zaman ini, saya enggak merasakan Tuhan. Mungkin kalau enggak merasakan Tuhan, kalau Tuhan merasa jauh, mungkin yang ini mesti dijauhin dulu nih HP-nya nih. Mungkin kita kebanyakan bersekutu dengan Netflix atau dengan streaming atau dengan Instagram atau dengan sosial media atau mungkin kesibukan yang lain, apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari sedang gumulkan, sedang addicted tuh, sedang rasanya kecanduan melakukan sesuatu atau mungkin yang hobinya sepedaan atau hash ya. Sekarang kan semuanya tren ya, tren. Atau ada mungkin yang suka kuliner terus ya. Saya janji sama Pastor Albertus, waktu ketemu kita harus sudah 6 pack nih Pastor. Saya latihan berbulan-bulan supaya nanti ketemu Pastor Albertus bisa fit. Ternyata 1 minggu enggak latihan, hancur semua sudah. Kita harus terus, waktu kita mau bertekun, mau mengalami transformasi itu kita nggak bisa cuma sekali-sekali. Sekali-sekali ke rumah Tuhan, sekali-sekali ikut persekutuan, small group, sekali-sekali aja di rumah sendiri doa, devotion, nggak bisa. Dan yang paling penting kita mungkin bisa kelihatan rohani di dalam gereja, saya mungkin bisa kelihatan rohani di atas mimbar, tapi kalau saudara mau tahu yang sebenarnya siapa saya sebenarnya, saya kasih nomor telepon istri saya, tanya tuh, di rumah gimana ini si Pastor Prayudi. Nah jujur dah itu dah, wah ini orangnya pemarah ini orangnya, nah itu tuh aslinya keluar tuh kalau di rumah. Bagaimana saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di rumah hati kita, di mana tidak ada orang melihat, sebab itu dikatakan, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berdoa, jangan di pinggir-pinggir jalan.
Jangan di depan-depan umum bertele-tele, tapi masuk kunci pintumu di dalam klosetmu yang tersembunyi, di situ berdoa. Mazmur katakan, barang siapa berlindung dalam naungan El Shaddai. Mereka yang berlindung di tempat yang tersembunyi. Di mana? Hati kita berlindung di dalam hadirat Tuhan. Di situ kita akan mengalami transformasi. Transformasi hati kita dimulai dari lokasi di sini. Amin. Amin. Kisah Para Rasul 2 ini saya lanjutkan secara cepat. Kata devoted atau bahasa Indonesianya saya cari katanya adalah kata ketekunan, bertekun ya. Yang aslinya adalah kata proskartereo atau yang diartikan sebetulnya ada sebuah momentum di dalam menekuni sesuatu untuk tujuan yang mulia. Ada sebuah keterusan, ada sebuah kelanjutan, ada sebuah kesiapan untuk melatih diri kita sehingga kita nanti siap menghadapi sesuatu. Jadi yang dicari itu bukan hasil akhirnya, tapi yang dicari itu adalah proses kesiapan kita. Itu artinya ketekunan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi bukan hasil akhirnya, tapi ketekunan itu adalah sebuah proses di mana kita harus steadfast, harus terus menerus membangun sedikit demi sedikit sehingga kita menjadi tekun. Ada bedanya orang ngalamin mukjizat yang tidak mempersiapkan diri dengan orang yang mempersiapkan diri kemudian Tuhan tolong. Bedanya beda sekali. Bangsa Israel di padang gurun belantara mengalami mukjizat demi mukjizat demi mukjizat tanpa mereka melihat proses daripada karakter mereka. Sebab itu firman Tuhan di kitab Kejadian 1 ayat 26 katakan, saudara ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah, kalau bahasa Inggrisnya itu image and likeness. Image, tahu image ya, kita image mungkin tampangnya kita. Kalau saya ini, tampang saya ini mirip dengan papa saya, persis. Cetakan fotokopi, plak gitu. Sampai berat badannya mirip-mirip, nah, tingginya mirip-mirip juga. Almarhum papa saya 2 tahun lalu sudah meninggal. Salah satu tujuan saya ada di tempat ini, di Indonesia saat ini adalah melarung abu beliau, salah satu yang. Saya ini mirip, diciptakan karena DNA-nya mirip, karakternya mirip. Ya. Saya tahu muka saya panjang, tapi saya ini kalem loh, orangnya sabar loh. Mukanya aja yang panjang ya. Mirip, tapi karakternya apakah sama? Belum tentu. Mukanya bisa mirip, karakternya belum tentu sama. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Image and likeness. Image itu diciptakan, kita diadopsi dengan iman, kita percaya, tapi hanya dengan mengerjakan keselamatan kita yang diberikan oleh cuma-cuma dan karena karya Tuhan Yesus kayu salib. Kalau kita mengerjakan keselamatan kita akan mengalami sebuah proses menjadi mirip dengan Allah. Gaya hidupnya Allah, bukan tren-trenan gereja. Amin. Amin. Ketekunan iman itu menghasilkan buah yang matang. Firman Tuhan katakan di Yakobus 1 pasal ayat yang ketiga dan keempat katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ingat ya, janji Tuhan bukan menghasilkan buah doang, tapi buah yang matang. Menjadi sempurna dan utuh sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun. Bukan artinya jadi kaya raya gak kekurangan, bukan. Artinya itu kita tahu bagaimana kita hidup cukup di dalam segala situasi dan kondisi. Sebab itu Rasul Paulus katakan, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus Yesus. Itu bukan maksudnya aku bisa melakukan semuanya, bukan. Tapi dia katakan bahwa aku tahu bagaimana hidup cukup di dalam kesusahan, aku tahu bagaimana hidup sederhana di dalam kelebihan, aku tahu bagaimana hidup bagi Kristus. Sehingga dia katakan hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Amin. Ketekunan itu menghasilkan
buah yang matang. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Kalau kita tekun, kita akan tahan uji. Bukan kita tahan uji dulu, baru kita belajar bertekun, enggak. Ada 4 ketekunan yang saya mau bagikan pagi hari ini, saudara. Kalau kita bersabar sedikit, 4 ketekunan yang perlu kita miliki dari ayat ini sudah sangat jelas dan sangat simple, sederhana sekali. Ada 4. Yang pertama adalah pengajaran rasul-rasul, ya, menurut ayat yang 42, Kisah Para Rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua adalah dalam persekutuan. Yang ketiga adalah mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti bersama, ada perjamuan. Yang keempat adalah ada pola doa. Katakan adalah dan berdoa. Ada 4 fondasi ini. Di dalam kita, apa yang kita mau bangun dalam kita bertekun dalam kehidupan rohani kita. Ya, seperti seorang atlet yang melatih dirinya, kita ada 4 hal ini yang kita perlu latih, saudara. Ada 4 hal ini. Tidak mudah karena kita memiliki sebuah tubuh yang fana. Kita punya kemauan, kita punya kedagingan, kita punya pencobaan, kita punya tantangan. Hidup ini sudah berat, mungkin ada suatu problem, masalah, orang baik atau orang enggak baik masalahnya sama, orang kudus sama tidak kudus, orang saya sama, amin. Orang Semarang, orang LA sama, banyak masalah, enggak peduli tinggal di mana, kita punya masalah, amin. Tapi kita belajar ada 4 ketekunan ini yang kita perlu coba lihat di sini. Yang pertama itu pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul. Pengajaran ini secara sekilas mungkin bisa saya katakan mungkin kita harus fokus kepada firman Tuhan. Ya, tapi karena dalam konteks saat itu mereka belum memiliki yang namanya Alkitab. Mereka hanya memiliki scroll atau lembaran-lembaran tulisan-tulisan nabi-nabi, ya. Tulisan Musa, tulisan nabi-nabi, mereka punya rekornya, mereka harus baca, harus preserve. Tapi yang mereka artikan di sini pengajaran rasul-rasul ini seringkali adalah bukan cuma doktrin, bukan ngomong doktrin, saudara, bukan ngomong denominasi, namun berbicara soal teladan Kristus. Pengajaran rasul-rasul ini bukan mengatakan materi pengajaran firman Tuhan, bukan. Tapi mereka itu mengajarkan bagaimana hidup mengikuti Kristus, mengikuti teladannya Kristus. Rasul Paulus katakan, ikuti teladanku, dan aku mengikuti teladan Kristus. Sebab itu dia katakan, ikuti gaya hidupku, sebab aku hidup mengikuti gaya hidup Kristus. Itu yang lebih kita mau fokuskan pagi hari ini, bagaimana kita mengikuti teladan Kristus, bukan cuma pengajaran doktrin aja, saudara. Doktrinnya penting, denominasinya penting, tapi kita mengikuti teladannya Kristus. Amin. Bukan cuma logos, maksudnya bukan cuma firman yang tertulis, tapi harus kita melihat bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman, yaitu pengajaran ini mengatakan menjadikan sebuah rema. Sebuah rema. Soalnya logos banyak-banyak juga percuma, sebab yang dikatakan kamu mempunyai fondasi yang kuat, perumpamaan Tuhan Yesus di kitab Matius, itu kalau kamu melakukan, bukan koleksi. Kita bisa koleksi khotbah, koleksi firman, koleksi baca buku, semuanya, tapi kalau kita tidak melakukan, itu tidak menjadi fondasi, sehingga pada waktu masalah datang, bisa terlihat kita tekun atau enggak, tahan uji atau enggak. Gitu. Jadi masalah itu sebetulnya berkat yang tersembunyi juga. Pada beberapa waktu silam, saya sempat mengalami suatu goncangan dalam kehidupan iman dan pelayanan, sehingga saya hampir menyerah untuk melayani Tuhan. Pernikahan dengan istri mengalami suatu goncangan, hubungan dengan anak-anak, kembali lagi. Lokasi pertama itu di rumah dan di hati. Sebelum kita bicara soal lokasi di gereja, pelayanan. Pentingnya kalau
saudara-saudari pasangan muda, keluarga muda, perhatikan hal-hal ini. Penting sekali kita memperhatikan apa itu membangun hubungan dengan Tuhan di lokasi hati kita dan membawa itu dampak kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, suami kita, penting sekali, orang tua kita, penting sebelum kita sibuk sama namanya pelayanan yang terlihat orang dari luar. Amin. Pada waktu silam itu saya sempat mengalami goncangan sehingga saya sudah mengundurkan diri sebagai seorang hamba Tuhan dan berpikir untuk berhenti melayani. Ya jadi orang Kristen aja lah, pokoknya orang Kristen aja cukup lah, tidak perlu sibuk-sibuk pelayanan. Akhir-akhirnya jadi sakit hati, akhir-akhirnya jadi benci, sebel. Tapi saudara, Tuhan itu selain keinginan kita, Tuhan itu punya keinginan loh. Tuhan itu punya keinginan. Dia punya desire. Masalahnya bukan statusnya saya untuk jadi hamba Tuhan atau enggak jadi hamba Tuhan. Masalahnya itu pada waktu saya jauh dari Tuhan. Masalahnya itu pada saat saya tidak mengikuti pola dan teladan Kristus. Apakah Kristus membenci gerejanya? Gerejanya tidak sempurna saudara, tapi Tuhan Yesus tidak membenci gerejanya. Tuhan Yesus membangun jemaat, membangun gerejanya, mengasihi mempelainya. Jadi pada waktu itu waktu saya gerutu, waktu saya komplain, saya sakit hati, itu semua tidak ada teladan Kristus di dalam hidup saya. Bukan masalah jadi pendeta atau enggak jadi pendeta, hamba Tuhan atau enggak jadi hamba Tuhan, pelayanan atau enggak. Bukan itu masalah, itu cuma status. Tapi masalahnya adalah di sini lokasi hati saya sedang luka. Tuhan punya keinginan. Keinginan Dia adalah menyembuhkan saudara. Keinginan Dia adalah memulihkan saudara. Keinginan Dia adalah dekat dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Keinginan Dia adalah ingin membangun kembali saudara untuk tidak menyerah. Pada suatu waktu saya suka fotografi, pada suatu waktu saya tuh suka menyendiri saudara. Karena depresi dan segala macam ya, suka menyendiri. Dan saya suka menyendiri ke alam, ke nature. Ya, saya belajar fotografi, mulai belajar. Dan waktu saya menyendiri, Tuhan berikan sebuah momen yang indah. Saya menemukan seekor kupu-kupu. Kupu-kupu itu ada di tanah tergeletak, masih hidup, tapi sayapnya sudah patah. Dan di situ saya melihat, oh kasihan juga nih kupu-kupu. Tapi di situ terus Tuhan seperti berbicara pada saya di tengah kekosongan dan keheningan alam. Itu kamu. Saya bilang, I don't care God. Tidak peduli aku, capek sudah. Tuhan bilang, kamu lihat aja, ambil. Saya ambil kupu-kupu itu. Kupu-kupu ini terbang lagi saudara. Dan Tuhan bilang lagi, itu kamu. Aku gak pengen kamu begini, tergeletak. Kamu pikir gak ada orang yang perhatiin kamu di tengah keindahan alam, di tengah semuanya sepertinya indah tapi kamu tergeletak sendiri, gak ada orang perhatiin. Seperti kamu menemukan kupu-kupu ini, aku datang jauh dari surga. Datang sebagai seorang hamba. Aku datang turun sebagai manusia yang hina, lahir di kandang yang hina. Aku tidak menganggap ketuhananku, kedaulatanku, hakku sebagai Allah itu sebagai sesuatu yang hebat. Tapi aku datang sebagai pelayan, aku mau datang melayan. Aku datang bukan untuk 99 domba yang ada di kerumunan itu, aku datang untuk satu orang yang hilang. Aku datang untuk nemuin kamu di sini. Sore ini, waktu itu sore. Di situ saya menangis. Saya bertobat kembali, saya katakan Tuhan yang salah itu bukan gerejanya, yang salah bukan pendetanya yang menyakiti saya. Yang salah itu bukan juga Tuhan, saya mau nyalahkan Tuhan, mau nyalahkan ini.
Sekarang saya sadar, ternyata yang salah itu saya tidak punya fondasi yang kuat. Saya tidak tekun, saya melayani Tuhan, saya sibuk, tapi saya tidak membangun rumah lokasi transformasi pertama, yaitu di hati. Saya tekun, prayer meeting, persekutuan doa, tidak pernah miss, namanya juga staff. Kalau miss kan repot, ya kan? Dan makanya itu saudara, saya bertobat, saya mau katakan, ingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Transformasi pertama, kita mau tekun dalam pengajaran rasul-rasul, jangan henti-hentinya menghindari atau menjauhi persekutuan. Sebab kalau kita ini sebagai carang tidak nempel sama pohonnya, akarnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pengajaran rasul-rasul, persekutuan. Yang ketiga itu perjamuan. Perjamuan ini bukan physically kita mengambil perjamuan kudus ya, itu suatu liturgi yang sangat baik yang kita ambil mengingat akan Kristus Yesus, apa yang dia lakukan di kayu salib dan ini, tapi esensi dari sebuah perjamuan itu terletak pada karya Yesus di kayu salib dan amanat dia untuk menjadikan kita saksi memberitakan kematiannya sampai akhir zaman. Yang pertama mengingat dia, menjadikan peringatan akan Yesus. Yang kedua adalah memperingati orang lain akan kematian Yesus. Jesus died for you. Yesus menjadikan kita saksi hidup, teladan hidup bagi banyak orang. Sebab itu mari kita bangun kehidupan kita untuk bertekun, devoted dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir itu pola doa saudara. Yang ini paling menurut saya, kalau saya pribadi, saya tahu doa berkuasa. Saya tahu doa orang benar itu besar kuasanya. Tapi di zaman sekarang ini, zamannya teknologi, informasi, entertainment, seringkali ini yang paling kurang dilakukan. Kita tahu paling besar kuasanya, tapi kita paling kurang ngelakuinnya. Jadi mari saya mengajak, termasuk saya sendiri di sini untuk, yuk kita sama-sama terus berdoa. Terus berdoa. Karena mukjizat tidak menghasilkan tahan uji, saudara. Kehebatan talenta tidak menghasilkan tahan uji. Hanya ketekunan yang menghasilkan tahan uji. Saya ngalamin mukjizat dalam hidup saya banyak. Tapi itu tidak membuat saya tahan uji. Seringkali saya malah, aduh Tuhan terpelosok lagi, saya minta mukjizat dong. Gampangin malah. Ketekunan gak ada hubungannya sama mukjizat saudara. Mungkin saudara tidak mengalami mukjizatnya, tapi saudara mengalami sebuah keintiman dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan adalah makanan yang paling kita butuhkan di saat-saat ini terutama. Tadi ngomong soal hidup di Amerika gak susah, tahun 98 itu krisis ekonomi ya, di Indonesia maupun di Amerika saudara. Kenapa? Karena dolar saat itu jadi 5 kali lipat. Jadi orang tua saya sudah bilang, sorry tidak bisa kirim uang, kalau kamu mau lanjut, kamu lanjut sendiri, kalau kamu gak mau lanjut pulang Indonesia. Saya sudah menangis, saya pikir aduh Tuhan, ngikut Tuhan kok jadi begini, jadi bokek begini. Tadinya hidup enak di Amerika, semuanya foya-foya, enak, baru terima Tuhan, kok jadi bokek, gitu ya. Tahu nggak saudara? Di situ saya mengucap syukur. Kalau lihat ke belakang saya mengucap syukur. Kalau Tuhan tidak memberikan sebuah masalah yang besar dalam hidup saya, saat itu bank saya nol saudara, benar-benar nol. Mau makan susah, ya cari nasi susah di sana, memang udah susah cari nasi di sana. Ditambah lagi bokeh ya. Udah kurus, tambah kurus ya. Tapi satu hal yang tidak bisa saya katakan dengan ringan bahwa wah mukjizat Tuhan ya luar biasa. Enggak. Karena dengan saya mengalami kesusahan di dalam keuangan dan saya harus bekerja sebagai anak yang besar di Indonesia. Maaf saya katakan mungkin saya ini cukup privilege, cukup mengalami hidup yang enak di Indonesia dulu. Dan akhirnya harus ngalamin
bekerja, ngantar koran, harus bekerja cuci-cuci piring, harus bekerja buang-buang sampah. Waktu buang sampah kadang di tempat kuliah buang sampah dilemparin putung rokok sama orang-orang bule di sana, nggak dianggap gitu ya. Saya merasa kayak jadi sampah. Tapi nggak tahu kenapa kalau bersama Tuhan tuh jadi sampah pun enak, saudara. Rasanya itu kayak I can do anything. Saya bisa melakukan segala perkara walaupun saya nggak punya apa-apa. Saya bisa bebas, rasanya bisa bebas ngomong iya kok gampang ngomongnya, nggak gampang sih. Nggak gampang, tapi saya bisa merasakan kayak enak gitu melayani Tuhan, bisa dengan sungguh-sungguh, bebas, nggak mikirin apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi juga saya nggak mikir apa-apa. Benar-benar enak sekali melayani Tuhan, di situ belajar bertekun, berdoa sebentar bisa langsung merasakan hadirat Tuhan, menangis. Kalau sudah enak hidupnya, mau berdoa jengking-jengking kok ketiduran juga. Keenakan, terlalu nyaman hidupnya ya. Mau doa semalam suntuk, mulai doa malam suntuk. Semalam suntuk, bangun pagi-pagi, amin. Doa semalam suntuk. Justru di saat-saat prosesnya Tuhan, di saat kita belajar bertekun itu, justru itu di situ tuh. Makanya Abraham walaupun gak ada harapan untuk berharap, namun dia berharap juga, artinya apa? Dia bangun ketekunan, percaya dikit gagal, percaya lagi, belajar lagi, percaya dikit demi dikit, gagal lagi, percaya lagi. Di situ dia bangun terus, sampai akhirnya dia gak ada harapan untuk berharap, dia anggap aja, santai aja bersama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Amin. Jadi ingat 3 lokasi transformasi ini, saya mau ingatkan di bait Allah itu penting. Firman Tuhan tadi katakan Tuhan menambahkan jumlah mereka, itu Tuhan yang menambahkan bukan kita loh. Jadi kita gak usah fokus ke situ. Kita fokusnya kita bertekun dengan sehati, bersama-sama, memberi saling support satu dengan yang lain, bersekutu bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, kita percaya bersama-sama visi yang Tuhan berikan pada tempat ini. Tuhan sudah berikan di gereja ini melalui Pastor Iman, Pastor Alberto di sini, leadership, teman-teman yang pelayanan di musik luar biasa, diberkati. Gereja ini luar biasa, saudara. Kalau kita terus bertekun, membangun, jangan stuck di satu rumah, jangan fokusnya di sini. Kita fokus di rumah-rumah, kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok sel, pemuritan, izinkan leadership gembala-gembalamu memuridkan. Kakak-kakak di sini izinkan mereka memuridkan. Ya, izinkan rumah hatimu ini dibentuk oleh Tuhan, dijamah Tuhan. Kalau ada perubahan terjadi dalam hati akan mempengaruhi banyak di rumah-rumah. Jadi jangan cuma kita stuck di satu rumah, kita harus bertumbuh dari rumah ke rumah. Amin. Bawa perubahan, bawa ketekunan ini, 4 ketekunan ini yang firman Tuhan ajarkan sangat sederhana. Dan saya mau katakan yang terakhir ini mungkin begini. Firman Tuhan ini tidak akan ada gunanya kalau tidak dilakukan. Ya. Jadi kita hidup bukan dari apa yang kita bisa tuai. Kita hidup itu dari apa yang kita bisa tanam. Jangan fokus di tuaian, fokus bagaimana kamu dapat menanam hidupmu, menanam benih di dalam orang-orang lain. Sebab itu pagi hari ini mari kita sama-sama bertekun. Mungkin saya undang untuk para pemusik bisa maju ke depan. Teman saya ini, Pak Adi ini bukan seorang pendeta, tapi seorang pendeta atau bukan itu hanyalah status, saudara. Mungkin kalau seorang pendeta ukurannya berapa besar jemaat, berapa besar gerejanya. Tapi kalau Pak Adi ini seorang misionaris, seorang misi, beliau melayani pernah di Irian Jaya, pernah tinggal di sana 4 tahun, sekarang pelayanan ke Sumba di sana, dan beliau kalau ukurannya beda, bukan berapa banyak jemaat, tapi berapa banyak anak yang dimuridkan.
Berapa banyak anak yang dia didik melalui program pendidikan sekolahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian juga punya jemaat yang Tuhan mau bangun. Mungkin itu keluarga Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin itu teman-teman Bapak, Ibu, Saudara. Di situ jemaat yang Tuhan mau bangun dalam hidupmu. Itu gerejamu. Gerejanya bukan cuma di tempat ini, tapi keluar. Amin. Mau kita tekunin sama-sama? Pengajaran rasul-rasul, kita tekun dalam persekutuan, perjamuan, dan pola doa kita, amin. Kita mengikuti teladan Kristus, bukan teladan daripada manusia. Amin.